Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas khusus ya kali ini soal-soal tentunya bukan tentang, tapi aku di sini mau bahas tentang tryout mini ya, Ukom Kebidanan edisi pertama. Oke, nah ini tuh kalau buat teman-teman yang udah gabung di Telegram, udah tahu ya ini. Jadi aku tuh udah share soal di Telegram 10 soal ya teman-teman. Terus aku minta ke teman-teman buat pasang stopwatch ya selama 10 menit untuk 10 soal. Jadi buat belajar teman-teman memanajemen waktu juga. Nah, kalau udah di sana tuh kunci jawabannya nggak aku cantumin di soal pollingnya, tapi aku cantuminnya di video pembahasan ini. Kenapa? Karena kalau misalnya aku taruh di kunci jawabannya di polling, nanti kalau misalnya ada teman-teman yang masih salah di soal tertentu, nanti teman-teman akan intinya bukan memahami konsepnya, tapi malah ngehafal kunci jawabannya. Padahal di soal hukum itu tuh kadang suka-suka si pembuat soal aja mau bikin soal model gimana. Nah, di sini aku mengharapkan teman-teman tuh nggak hanya nilainya bagus ketika trio, tapi paham konsepnya ketika mengerjakan ukom nantinya gitu ya teman-teman. Oke, sebelum ke pembahasannya aku ingetin teman-teman buat yang belum subscribe, bisa langsung ya di subscribe channel YouTubeku ini, bisa langsung di like, comment, dan share, dan jangan lupa juga buat follow Instagram maupun TikTok aku biar aku lebih semangat bikin konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman ke depannya gitu ya teman-teman. Oke, langsung aja ya. Nah, kita bahas ya. Buat teman-teman silahkan yang belum mengerjakan silahkan gabung dulu di channel grup ya Telegram. Linknya ada di description box di bawah. Oke, soal nomor 1. Apakah tanda presumtif pada kasus di atas? Oke, tanda presumtif teman-teman. Tanda presumtif itu sama aja dengan tanda tidak pasti. Oke, kadang-kadang kan teman-teman masih bingung ya, ada antara tanda tidak pasti, tanda mungkin, dan tanda pasti kehamilan. Nah, aku udah upload video di sebelumnya ya teman-teman tentang tanda mungkin, tanda tidak pasti, dan tanda pasti kehamilan. Teman-teman yang masih bingung bisa ditonton dulu, tapi di sini langsung aja deh aku bahas lagi ya tentang ini. Jadi tanda presumtif atau tidak pasti ya, jangan bingung, tanda presumtif itu sama aja kayak tanda tidak pasti. Ya, Nyonya G umur 27 tahun datang ke BPM mengatakan terlambat haid 3 bulan. Ibu merasakan tendangan di perutnya. Hasil pemeriksaan oleh bidan keadaan umum baik, PP tes positif, teraba bagian janin dan DJJ-nya 140 kali per menit. Nah, yang opsi A, amenorrhea selama 3 bulan, ya kan? Ibu ini terlambat haid selama 3 bulan. Jadi kalau misalnya si ibu ini terlambat haid, itu tuh masuknya ke tanda tidak pasti ya teman-teman. Kan ada ya orang atau mungkin gadis ya, misalnya dia tuh mengeluh tidak mens selama 3 bulan atau 4 bulan, kan itu belum pasti tanda hamil gitu ya, intinya kayak gitu ngafalinya. Terus misalnya lagi ibu mengatakan apalagi ya, misalnya merasakan perutnya semakin membesar. Kalau misalnya cuma subjektif aja ibu mengatakan, itu tuh masuknya ke tanda tidak pasti. Beda lagi kalau misalnya hasil pemeriksaan oleh bidan ya, misalnya memeriksa pakai Leopold gitu, terhadap bagian-bagian janin, terus diperiksa pakai DJJ, itu masuknya ke tanda pasti gitu ya. Kemudian planotes positif, ini tanda mungkin ya teman-teman, karena planotes positif itu belum tentu dia tuh hamil, bisa aja kan misalnya penyakit yang lain ya, kita nggak tahu. Kemudian Gravidec tes positif, Gravidec itu sama aja kayak planotes ya teman-teman, atau bisa juga HCG tes ya. HCG-nya tuh tes HCG itu masuk ke tanda mungkin ya teman-teman. Jadi planotes, Gravidec tes, HCG tes itu sama. Nah, masuknya ke tanda mungkin. Terus ada lagi yang vulva kebiru-biruan, terus itulah teman-teman yang tanda piskacek, terus tanda Gudels, yang itu pokoknya teman-teman bisa lihat lagi ya videoku yang di sebelumnya, aku udah upload juga untuk lebih detailnya.
Jadi ini bukan ya, jelas. Terus yang D, DJJ itu masuknya ke tanda pasti dan teraba bagian janin ini tanda pasti. Berarti jawabannya adalah opsi A. Gampang banget ya teman-teman ya. Oke, next ke soal nomor 2. Nyonya F umur 2. Oh iya deng, apa namanya? Kita baca soalnya ya. Baca soalnya dulu baru ke ininya. Apa namanya kasusnya? Ya kan aku selalu ngingetin sama teman-teman ya gitu ya, biar kita terbiasa seperti itu. Bayi Nyonya F telah memasuki adaptasi apa? Oke, Nyonya F umur 27 tahun melahirkan bayinya 28 menit yang lalu di puskesmas. 28 menit itu masuk ke apa ya? Teman-teman kan udah tahu ya, adaptasi bayi baru lahir. Jadi itu kemarin kan aku juga udah upload di video yang sebelumnya. Fase transisional itu dibagi menjadi fase reaktivitas 1, ya, fase tidur dan fase reaktivitas 2. Untuk reaktivitas 3 ini nggak ada ya teman-teman ya, nggak ada ya. Oke, kita bahas bareng-bareng. Nah, fase reaktivitas 1 ini adalah fase di mana 30 menit pertama setelah kelahiran, ya. Kemudian fase tidur 30 menit setelah fase reaktivitas 1 dan berakhir pada 2 sampai 4 jam. Kemudian fase reaktivitas 2 adalah fase 4 sampai 6 jam setelah kelahiran. Di sini kasusnya nomor 2 ini 28 menit. 28 menit kan berarti masuknya ke 30 menit pertama ya. 30 menit pertama setelah kelahiran ya teman-teman ya. Berarti masuknya kemana? Fase reaktivitas 1 gitu ya. Gampang banget kan? Teman-teman yang mau tahu lebih dalam materinya secara detail, ya bukan detail banget sih, cuma aku kemarin video-video sebelumnya itu aku tuh review inti-intinya. Nah teman-teman bisa tonton, nah biar makin konsepnya tuh mateng gitu ya. Oke lanjut ya, gampang ya. Ke nomor 3. Oke, kita baca. Apakah klasifikasi penyakit jantung pada kasus di atas? Yang ditanyakan adalah klasifikasi. Teman-teman ini harus sudah paham di luar kepala ya. Kan sayang banget kalau soal kayak gini tuh salah ya. Karena maksudnya udah bener-bener di teori tuh kita bisa ngafal, bisa memahami. Jadi sayang banget kalau misalnya masih salah. Jadi jangan sampai salah, oke? Nomor 3, Nyonya D 32 tahun, hamil 4 minggu datang ke rumah sakit untuk periksa hamil. Pasien mengatakan lebih nyaman ketika istirahat dan dokter berpesan untuk membatasi aktivitas fisik. Di sini ibu mengatakan lebih nyaman ketika istirahat. Nah, kemarin apa? Ayo teman-teman yang udah tonton videoku. Oke, kita bahas ya. Jadi klasifikasi penyakit jantung itu kan ada klasifikasi jantung itu ada 3, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kelas 4, kelas 5 tuh nggak ada ya. Jadi intinya aja ya teman-teman ya, buat mudah menghafalnya. Kalau kelas 1 itu gerakan fisik pasien ini tidak terbatas, jadi mau ngapa-ngapain itu masih ya biasa gitu loh. Kemudian yang kelas 2, gejala hilang ketika istirahat. Kemudian kelas 3, lebih nyaman ketika istirahat. Nah, di sini kan ibu mengatakan lebih nyaman ketika istirahat dan dokternya berpesan untuk membatasi aktivitas fisik. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? Opsi C. Nah, gitu, gampang banget kan? Ininya tuh kalau misalnya ada teori, teman-teman kadang kan aduh pusing banget, banyak banget. Ya, kalau misalnya emang memorinya memori otak manusia kan emang terbatas ya teman-teman. Kalau emang nggak bisa dipaksain buat ngafal banyak ya jangan dipaksa gitu, tapi kita harus cari strategi lain, misalnya dengan latihan-latihan soal, atau mungkin kalau metode teman-teman belajarnya dengan mendengarkan, bisa sambil nonton YouTube gitu kan, jadi terbiasa gitu ya. Kadang kan kalau misalnya ngehafal itu kadang seminggu aja udah lupa gitu ya. Itu tips trik dari aku seperti itu. Oke, kita ke nomor yang selanjutnya. Apakah diagnosa kasus tersebut? Yang ditanyakan di sini adalah diagnosanya. Oke, Nyonya B G2P1A0 hamil 7 bulan datang ke BPM mengeluh sesak nafas. Hasil pemeriksaan TTV normal, TFU 38 cm, bagian janin sulit diraba, DJJ-nya terdengar samar dan kepala di kiri perut ibu. Perut ibu tegang dan licin. Oke, gampang banget ya ini tuh. Opsi A, oligohidramnion. Oligo itu ini ya teman-teman, air ketubannya tuh kurang dari normal. Nih buat teman-teman yang masih bingung bedain oligo, poli,
Itu aku juga udah upload video di channel YouTubeku, bisa ditonton lagi. Oligo berarti bukan ya teman-teman, karena di sini tuh sulit diraba, TFU-nya juga lebih besar, berarti kan bukan. Kalau oligo itu ciri-cirinya tuh si ibu tuh kayak ketika bayi gerak tuh sakit gitu ya, karena kan saking sedikitnya air ketubannya kurang dari normal, jadi ngerasa sakit gitu ya teman-teman. Berarti opsi A bukan. Yang B makrosomia, bayi besar. Bisa sih. Tapi kan di sini lebih ke konteksnya tuh ini ya teman-teman, ke yang hidramnion. Hidramnion atau kata lainnya adalah polihidramnion. Nah, di sini menunjukkan polihidramnion yang mana sih? Yang ini. Perut ibu teraba tegang dan licin ya. Perut ibu teraba tegang dan licin, kemudian DJJ-nya terdengar samar karena saking banyaknya air ketubannya, ya air ketubannya saking banyaknya, jadi ngebuat ini ya teman-teman, perut ibu tuh tegang dan licin kayak gitu. Oke, gampang banget ya, berarti jawabannya yang IUFD fetal death bukan, jelas. IUGR growth retardation juga bukan ya teman-teman ya, berarti gampang banget ya. Jawabannya adalah yang E. Oke, kemudian nomor 5. Ini bias ya teman-teman. Buat teman-teman yang pernah praktik di puskesmas, ini pasti sering banget ya ikut bias sama Bu Bidan di SD-SD gitu ya. Oke, kita bahas soalnya. Imunisasi lanjutan anak usia sekolah dasar kelas 1 SD yang diselenggarakan Agustus-November adalah, oke, ini aku juga pernah upload di channel YouTubeku ya. Jadi kelas 1 SD itu imunisasinya adalah campak DT. Waktu pelaksanaannya itu bulan Agustus November. Kelas 2 SD itu imunisasinya adalah TD. Waktu pelaksanaannya adalah November, dan kelas 3 SD itu imunisasinya adalah TD. Waktu pelaksanaannya adalah November. Kak, tapi kadang kok ada sih yang kelas 5 disuntik. Nah, mungkin itu karena waktu kelas 3-nya belum dapat juga bisa ya. Terus buat anak-anak yang belum dapat di kelas sebelumnya mungkin ya, seperti itu. Oke, berarti kan tadi yang ditanyakan adalah imunisasi yang diberikan pada bulan Agustus November. Jadi kalau aku ngafalinnya gini teman-teman. D itu kan huruf awal-awal ya, A B C D E F G H bla 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 sampai T. Jadi kalau D itu kan awal itu berarti kan kelas 1, aku ngafalinnya gitu. Kalau 2, 3 itu kan udah setelahnya kelas 1, berarti T D. Nah, paham kan teman-teman maksudku? Aku cara ngafalnya seperti itu. Jadi jawabannya yang apa teman-teman? Yang D, jelas banget ya, gampang ini mah. Oke, next ke soal selanjutnya. Nomor 6. Yang ditanyakan adalah apakah diagnosa kasus tersebut. Nomor 6, Nyonya E umur 22 tahun. Nah, 22 tahun, hamil 8 minggu, datang ke rumah sakit. Suami mengatakan ibu tuh tidak sadar. Beberapa hari yang lalu muntah tapi sekarang tuh berkurang. Hasil pemeriksaan ikterus positif, berat badan turun dan mengalami sianosis. Yang mana ya kira-kira? Jadi hiperemesis itu kan ada grade 1, 2, 3. Untuk opsi yang A ini jelas bukan ya, 5 tuh bukan. Terus yang C juga bukan. Udah kita seleksi, tinggal opsi B, D, dan E. Nah, kayak gini kalau kepepetnya gimana ya? Ya memang harus dipahami ya teman-teman ya konsepnya ya. Kalau nggak tahu benar-benar bingung. Teman-teman bisa tonton lagi videoku di sebelumnya tentang hiperemesis gravidarum. Di situ aku sudah ngasih tips trik buat ngafalinya. Di sini aku juga mau bahas lagi. Oke, kalau hiperemesis gravidarum grade 1 itu tuh ciri-cirinya gini teman-teman. Matanya cekung, lidahnya kering, turgor kulit menurun, urin normal, tidak ada ketonuria ya teman-teman, gak ada ketonuria, dan ada tanda dehidrasi. Ini kalau yang grade 1. Kalau yang grade 2 itu ada asetonnya positif. Cara ngafalnya gitu. Grade 1 itu ada tanda dehidrasi, grade 2 itu ada aseton. Terus yang ketiga, aduh nggak kelihatan, maaf ya. Yang ketiga itu terjadi penurunan kesadaran ya teman-teman, dan muntahnya itu udah berkurang atau bahkan berhenti. Terus
ada tanda ikterus, sianosis seperti itu yang grade 3 tuh lebih intinya lebih parah gitu ya. Tuh berarti yang mana teman-teman jawabannya? Ini kan yang ditanyakan, aduh, ini kan kasusnya si ibu ini kan muntah udah berkurang ya, dan ada ikterus positif dan BB-nya turun dan cyanosis, dan ibu juga tidak sadar, jelas ya berarti yang grade 3, gampang banget kan. Terus emesis itu tidak ada tanda-tanda dehidrasi ya kalau emesis gitu. Oke, kemudian yang nomor 7. Nomor 7, apakah diagnosa kasus tersebut? Oke, buat teman-teman mungkin yang ngantuk dengerin penjelasan aku, bisa cuci muka terlebih dahulu, bisa sambil ngemil juga boleh ya. Belajarnya sambil santai aja biar nggak terlalu sepaneng gitu ya. Oke, apakah diagnosa kasus tersebut? Jadi di nomor 7 ini, Nyonya C 23 tahun datang ke BPM mengeluh terlambat haid 4 bulan. Di sini ibunya terlambat haidnya 4 bulan, mengeluh mulas, keluar darah banyak, ada gumpalan, hasil pemeriksaannya janin masih di dalam rahim, dan OUI-nya membuka. OUI itu adalah ostium uteri internum ya teman-teman gitu. Oke, teman-teman kira-kira udah hafal belum yang tentang abortus? Kalau misalnya masih bingung, bisa ditonton dulu lagi ya video-videoku sebelumnya, karena video-video sebelumnya itu isinya tuh materi sama soal pembahasan. Kalau ini tuh bener-bener murni soal aja, jadi aku nggak terlalu mendetail karena takutnya nanti terlalu panjang ya teman-teman ya. Oke, yang pertama opsi A adalah abortus iminen. Jadi abortus iminen sama insipiens, aku tuh sering kayak ngebagi-bagi gitu loh, iminen sama insipien dan komplit sama incomplete buat gampang ngafalinya. Kalau iminen itu tuh intinya OUI-nya, ostium uteri internumnya itu tertutup ya. Kalau imminence itu tertutup dan janin itu masih di dalam uterus. Oke, kalau imminent itu OUI-nya tertutup masih di dalam uterus ya untuk janinnya, dan perdarahannya juga sedikit. Kemudian kalau yang insipiens ya, itu tuh OUI-nya terbuka dan banyak kadang disertai gumpalan dan janin tuh masih di dalam uterus. Jadi intinya kalau insipien tuh OUI-nya terbuka. Kalau ini OUI-nya tertutup. Jadi kita yang buat ngafalinnya OUI-nya, atau kadang ada soal nyebutnya cervix ya gitu. Kemudian complete incomplete. Kalau complete itu ya teman-teman, kalau complete cara ngafalnya gini, kalau aku OUI-nya tuh udah menutup dan tidak ada sisa jaringan. Komplit itu kan berarti kan semuanya udah keluar gitu ya. Kemudian kalau incomplete itu tuh membuka OUI-nya dan teraba ada sisa jaringan, kan incomplete. Komplit semua, kalau incomplete berarti sebagian gitu cara ngafalnya aku gitu. Nah, di sini di soal ini adalah mengeluh mulas, keluar darah banyak, ada gumpalan, janin masih di dalam rahim dan OUI-nya membuka. Kalau OUI-nya membuka apa tadi? Berarti masuk ke insipiens gitu ya, karena janin juga masih di dalam. Gampang banget kan? Buat teman-teman yang masih bingung atau mungkin ini penjelasanku terlalu cepat, bisa tonton lagi ya video yang sebelumnya. Oke, sekarang nomor 8. Oke, 8, 9, 10 ya. Kurang 3 nomor lagi. Oke, ayo kita bahas ya. Nomor 8. Yang ditanyakan adalah apakah peran bidan di atas. Nyonya Z 28 tahun, umur kehamilan 39 minggu, datang ke klinik bidan. Ibu mengeluh mulas semakin sering dan keluar lendir campur darah. Bidan melakukan VT, hasilnya adalah pembukaan 4 cm. Yang ditanyakan peran bidan di sini itu apa? Yang opsi A, researcher itu peneliti. Apakah bidan di sini melakukan penelitian? Tidak ya. Penelitian itu contohnya bidan di wilayah kerjanya melakukan pendataan. Misalnya kenapa sih di wilayah desa tersebut kok angka kematian bayinya masih tinggi, itu kemudian bidan
meneliti apakah ada faktor apa sih yang nyebabin gitu. Biasanya seperti itu ya di soal ya. Berarti opsi A bukan. Opsi B peneliti, sama ya. Bukan. Pengelola. Pengelola itu tuh lebih ke kerjasama dengan kader atau misalnya masyarakat desa ya, dalam menjalankan suatu program seperti itu. Kalau pengelola lebihnya ke seperti itu, berarti bukan ya teman-teman ya. Pendidik jelas bukan. Kemarin aku ada soal ya di polling teman-teman, sebagian aku lihat masih banyak yang salah ya, karena di soal kan disebutkan bidan memberikan KIE kepada ibu, itu yang di garis bawahi adalah KIE. Berarti kan itu memberikan pendidikan ya, bukan bukan sebagai pelaksana. Kalau pelaksana itu lebih ke memberikan asuhannya ya teman-teman, misalnya memeriksa kehamilan, misalnya menyuntik KB seperti itu. Berarti opsi D bukan. Kemudian provider. Provider itu sama dengan sebagai pelaksana. Apakah di sini di soal bidan melakukan asuhan? Iya, karena bidan di sini melakukan VT. Berarti jawabannya opsi E. Gampang banget ya. Buat teman-teman yang masih bingung, bisa tonton lagi ya videoku. Oke. Nomor 9, diagnosa yang tepat pada kasus di atas. Yang ditanyakan adalah diagnosa. Nyonya C, usia 46 tahun, datang ke puskesmas, mengatakan sudah berhenti menstruasi 7 bulan yang lalu. Nah, ini juga kemarin di soal UKOM, pengalamanku kemarin juga ya teman-teman ya. Masih banyak yang salah. Di soal polling kemarin juga, di soal UKOM juga banyak yang keluar. Nah, aku juga udah mengkhususkan membuat video tentang klimakterium. Teman-teman bisa tonton lagi ya lebih detailnya. Nah, di sini aku juga mau bahas lagi. Ya, di sini tuh aku mau bahas sedikit tentang klimakterium atau perimenopause. Nah, klimakterium atau perimenopause itu sama, jangan bingung ya teman ya. Jangan bingung ya teman-teman. Kemudian kita bagi nih, ada 1, 2, 3, 4. Ada premenopause, ada menopause, postmenopause, ada senium. Maaf ya teman-teman, ini kok jadi nggak rapi kayak gini. Oke, nggak apa-apa. Premenopause ini haid tidak teratur sebelum 1 tahun. Nah, sebelum 1 tahun ya kalau premenopause. Kemudian kalau menopause, haid sudah berhenti selama 1 tahun. Jadi patokannya ini ya. Kalau pre itu sebelum 1 tahun, kalau menopause itu udah berhenti selama 1 tahun, postmenopause lebih dari 1 tahun setelah haid berhenti, senium itu setelah usia 60 tahun. Tapi aku waktu itu juga baca ya, ada referensi yang mengatakan 65 tahun. Oke, gitu. Kalau yang ini di soalnya yang dikatakan kalau si ibu ini tuh udah berhenti 7 bulan yang lalu, berarti masuknya kemana? Ke pre ya teman-teman ya. Kan kalau menopause itu kan udah berhenti 1 tahun, berarti kalau 7 bulan masuknya kurang dari 1 tahun ya. 7 bulan itu kurang dari 1 tahun, berarti masuknya ke premenopause. Gampang banget kan? Oke, next soal terakhir. Yang ditanyakan adalah apakah interpretasi dari hasil pemeriksaan KPSP tersebut. Oke, bayi Nyonya J usia 2 tahun dibawa ke puskesmas. Nah, hasil pemeriksaannya berat badannya ada 14 kilo, suhunya 36,6 derajat Celcius. Saat dilakukan pemeriksaan didapatkan skornya 6. Di sini maksudnya dilakukan pemeriksaan KPSP ya. Oke, yang ditanyakan apa sih interpretasi dari hasil pemeriksaan KPSP itu? Nah, di sini aku juga udah upload video tentang KPSP ya, teman-teman bisa tonton lagi. Kemudian opsi A, penyimpangan. Penyimpangan itu dikatakan menyimpang kalau skornya itu 6 atau kurang. Untuk jawabannya ya. Jawabannya yang apa sih, Kak? Nah, teman-teman tonton aja ya videoku. Udah aku jelasin lebih detail tentang KPSP. Nah, kalau misalnya terjadi penyimpangan itu segera dirujuk. Kalau misal skornya 6 atau kurang, segera rujuk. Misalnya pemeriksaannya di puskesmas, maka segera dirujuk ya gitu. Kemudian yang opsi B, sesuai tahap perkembangan atau S. Ini kalau skornya 9 atau 10 ya untuk jawabannya ya. Nah, apa yang harus bidan lakukan? Nah, puji ibu karena si ibu udah mendidik putranya dengan baik, udah menstimulasi dengan baik.
itu sesuai dan kemudian menyarankan atau menganjurkan ibu untuk tetap melakukan stimulasi kepada si anak ya sesuai tahap perkembangannya untuk yang S. Kemudian opsi C, meragukan M ini kalau skornya itu 7 sampai 8 ya untuk jawaban dianya. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Lakukan stimulasi. Ya, ibu disuruh melakukan stimulasi. Misal si bayi itu si anak itu misalnya belum bisa contohnya ya menumpuk 2 buah kubus misalnya seperti itu, masih butuh bantuan atau misal contohnya seperti itu ya. Nah, si ibu diminta untuk coba mengajari di rumah menumpuk 2 kubus gitu. Kalau misalnya 2 minggu lagi datang misalnya masih sama, si bayi itu nggak bisa, nah berarti kemungkinan ada penyimpangan seperti itu ya. Opsi D adalah normal. Interpretasi KPSP itu ya adanya ini ya teman-teman ya, yang dari opsi A sampai C ini, yang D ini nggak ada. Apalagi yang E hiperaktif itu gangguan pemusatan perhatian, berarti bukan juga. Berarti jelas ya di sini jawabannya yang gampang banget ya teman-teman ya. Kemarin UKOM itu KPSP juga keluar ya teman-teman, harus memahami karena sayang banget ya kalau beberapa soal salah dikumpulin jadi banyak, kan sayang banget. Nah, aku sudah berusaha menyampaikan semampuku ya teman-teman ya. Semoga teman-teman tuh bisa lebih paham gitu ya. Oke, ini udah di slide terakhir. Semoga apa yang aku sampaikan ini bermanfaat ya teman-teman ya. Semoga teman-teman nggak ngulang lagi buat UKOM-nya. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa gabung ke grup Telegram. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa follow Instagram maupun TikTok aku. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.